Kiprah Jati. Abu Roso. Ternyata aku makin cinta sama kamu, hanya kamu seorang kasihku, tak mau yang lain, cuma sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta, kamu yang terakhir yang ku cinta. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, terima kasih kita ketemu lagi di Dama TV dalam ruang Kiprah Jati, dan sudah barang tentu berkali-kali dan tidak akan bosan-bosan ucapan kita tetap sama, semoga makhluk di jagat raya baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan semua hidup dalam damai dan sejahtera, sudah barang tentu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kami sekali lagi mohon maaf bagi daerah-daerah yang belum kesampaian permintaannya untuk kita mengadakan Kiprah Jati di sana. Di samping Anda yang mesti mempersiapkan materi dan lain sebagainya juga, kita akhir-akhir ini disibukkan dari kampus ke kampus. Dan saat ini para penonton Dama TV yang kami muliakan, kita berada di suatu kampus Universitas Merdeka Malang ya. Hari ini para penonton Dama TV yang kami muliakan, dari para pakar-pakar ilmu pendidikan dan akan mengambil judul yaitu mewujudkan kualitas hidup bangsa. Kenapa hari ini kualitas hidup bangsa itu harus kita buat judul? Sudah layak dan tepat karena kita semuanya merasa dibingungkan oleh suasana yang terdengar oleh telinga dan yang terlihat oleh mata. Sebenarnya kita mau kemana dan sampai di mana perjalanan bangsa ini setelah sekian tahun kita merdeka? Ini nanti akan dikupas secara teoritis oleh beliau berdua. Beliau yang pertama adalah Profesor Insinyur Respati Wikantioso, MSA, PhD. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Unmer Malang. Beliau adalah dosen program studi arsitektur Fakultas Teknik Unmer Malang. Ya, tepuk tangan. Beliau yang ada di paling kanan dan yang duduk di tengah, beliau adalah Bapak Rohmat Effendi, BHSC, MSI. Jabatan beliau adalah dosen program studi ilmu komunikasi FISIP Unmer Malang. Tepuk tangan ya. Nah, hari ini kelihatannya judul ini memang sangat menggelitik karena kalau ini nanti tepat mungkin akan menambah wacana para pirsawan yang ada di tempat masing-masing. Oleh karena itu, karena judul ini adalah fondamen sekali untuk penggunaan IQ tiap manusia, oleh karena itu keluarga jangan sampai meninggalkan acara ini. Meskipun ini nanti tidak ada kesimpulan, tidak ada rumusan, yang ada adalah informasi pengetahuan. Tujuannya satu, supaya intelektualitas kita sebagai warga bangsa gagah, jenius, dan cerdas, intinya ke sana. Nah, monggo sekarang kami persilahkan Pak Effendi dulu ya, Pak Effendi dulu ya, monggo. Sebenarnya apa yang akan disampaikan yang ada kaitannya, kenapa kok mesti entrepreneurship atau kewirausahaan itu dikaitkan dengan itu, monggo. Oke. Terima kasih Pak Jati, pemirsa Dama TV yang berbahagia. Sebuah kualitas bangsa itu salah satunya akan ditentukan oleh berapa jumlah wiraswastawan atau entrepreneur dalam sebuah bangsa. Nah, Indonesia ini jumlah entrepreneur menurut data yang terkumpul
itu masih di bawah 2% Pak Jati. Artinya kita harus berupaya terus agar jumlah entrepreneur, jumlah wirausahawan baru ini terus kita upayakan. Salah satunya memang dari segi kebijakan nasional, Indonesia sudah memiliki Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian yang salah satunya ada Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah. Nah, tentunya di koperasi tentunya lebih banyak direktorat yang berkaitan dengan urusan kewirausahaan, ya, UMKM, bagaimana meningkatkan UMKM kita. Kenapa itu perlu ditingkatkan? Karena ini adalah soko gurunya ekonomi. Ini adalah sebagai dasar atau fondasi ekonomi kerakyatan. Jadi yang paling penting adalah mental kewirausahaan itu, Pak Jati. Iya, tepuk tangan. Memang suatu permasalahan itu kalau yang bicara adalah orang-orang yang bidangnya berpikir tentang itu, retorika, urutan, susunan itu memang logis dan gampang untuk diterima gitu. Lah, Prof, sekarang itu ada judul kualitas hidup bangsa. Itu untuk mewujudkan minimal tuh bagaimana, Prof? Minimal fondamen dasarnya. Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang kualitas hidup bangsa, tentunya yang sangat fundamental itu adalah dari aspek pendidikan, ya. Yang kebetulan juga saya berkecimpung di dunia pendidikan. Memang kualitas hidup bangsa tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya, yang tolok ukur yang paling gampang dan sering dipakai sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari aspek pembangunan sumber daya manusia itu antara lain adalah dari aspek pendidikan, yang tentunya kalau kita berbicara lebih jauh tentang kualitas hidup, selain pendidikan juga ada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat baik sosial ekonominya. Tetapi yang ingin saya tekankan pada sore hari ini adalah bagaimana sebetulnya Indonesia sampai sejauh ini gitu ya menangani tentang kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikannya gitu ya. Kalau kita perbandingkan atau secara kasar gitu, kita ada satu indikator ya, indikator tentang angka partisipasi kasar pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, pertama, menengah atas maupun sampai ke perguruan tinggi. Ini yang tentunya dari angka partisipasi kasar ini kita bisa melihat seberapa besar sih sebetulnya layanan pendidikan itu bisa dijangkau oleh masyarakat. Ini yang sering juga jadi retorika, kemudian menjadi bahasa dan kebijakan-kebijakan populis para wali kota atau calon-calon wali kota gitu ya, bahwa ada pendidikan gratis gitu misalnya. Sebetulnya saya secara pribadi tidak sependapat dengan pendidikan gratis. Yang lebih tepat adalah pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Terjangkau itu artinya pendidikan memang mahal ya, butuh pembiayaan yang tinggi untuk bisa memperoleh layanan kualitas yang memadai. Karena kita tidak mungkin hanya kemudian lulus SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, tapi kemudian tidak bisa menyerap lapangan pekerjaan. Ini yang menjadi beban. Sehingga yang penting sebetulnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan itu yang bisa terjangkau oleh semua lapisan. Terjangkau itu artinya bagi yang tidak mampu ya tidak usah membayar. Tapi bagi yang mampu itu bisa membayar sesuai dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan yang kualitasnya qualified, itulah katakan yang benar. Nah ini yang kalau kita perbandingkan tadi berkaitan dengan angka partisipasi kasar gitu ya untuk pendidikan tinggi kita itu masih sangat rendah sekarang. Sekarang itu tahun 2012 kemarin dirilis
itu kita cuma angka partisipasi kasarnya itu untuk perguruan tinggi hanya 18,7%. Nah, kalau kita mengacu pada katakanlah capaian negara-negara maju itu sudah 40%. Bahkan di Amerika itu 60%. Dan yang paling tinggi di Korea mencapai angka 90%. Angka APK itu adalah merupakan angka dari pembagian pelajar atau mahasiswa di perguruan tinggi yang mengikuti kuliah dibagi dengan angka usia kuliah. Jadi kalau kita masih angka pada 18,7 masih sangat jauh. Artinya pemerintah dalam hal ini harusnya semakin meningkatkan akses, memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mampu mencapai pendidikan di pendidikan tinggi. Ya tentunya dengan tadi yang tuntutannya masyarakat gratis, bukan gratis tapi yang terjangkau. Sehingga banyak juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi ini yang masih sangat sedikit diberikan kepada perguruan tinggi swasta, yang ini tentunya menjadi perhatian pemerintah mestinya bahwa peluang untuk mendapatkan perluasan akses itu yang harus dilakukan juga oleh perguruan tinggi swasta. Iya, terima kasih. Ya memang sebenarnya leluhur kita itu sudah memberi sen kepada kita, memberi peringatan jer basuki mawa beo. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak mengeluarkan keringat. Peribahasanya seperti itu. Dan biasanya kalau cul-culan gratis itu malah sembrono. Umumnya itu seperti itu, tidak begitu serius. Oleh karena itu hidup itu perlu manajemen, memanage hidup. Penghasilan 10.000 sehari, bagaimana memanagenya? Penghasilan 100.000 sehari, bagaimana memanagenya? Yang jelas hidup tanpa kecerdasan pikiran, kita akan selamanya tertindas dalam kehidupan ini. Paling tidak arahnya itu adalah ke sana, dan beliau itu tadi himbauannya benar juga. Kalau memang negeri ini pengen anak bangsa, warga bangsanya memperoleh kecerdasan pikiran, kenapa universitas-universitas atau pendidikan-pendidikan swasta tidak dikelola sedemikian rupa, dalam arti dimanage, karena tanpa beliau-beliau yang aktif sebagai subjek pendidikan di swasta, negara ini juga akan kewalahan untuk menerima anak-anak bangsa untuk supaya cerdas pikirannya. Nah, para penonton Dhamma TV, berbicara masalah pendidikan adalah menarik sekali bagi kita. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara, seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Terima kasih adik-adik para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Universitas Merdeka di samping melaksanakan pendidikan formal sebagaimana perguruan tinggi layaknya, juga kegiatan-kegiatan sosial di sini itu banyak sekali. Ada wayang orangnya, ada gamelannya, ada seni keroncongnya, bahkan anak-anak muda banyak juga yang mengeluarkan apresiasi senia untuk Universitas Merdeka ini. Dan adik-adik berdua itu siapa namanya yang putri? Nancy. Nancy, yang lagi? Evan. Evan sama Nancy. Waduh, tepuk tangan untuk Eva sama Nancy. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, belajar mencerdaskan anak-anak cucu kita
tidak segampang membalik telapak tangan. Apalagi sekarang dalam dunia pergaulan dunia internasional atau global, sudah barang tentu kita harus mengejar bagaimana perkembangan cara berpikir dan kehidupan manusia itu sendiri. Kalau tidak, pasti akan tergilas oleh zaman, Prof. Ini konon katanya menuju dalam satu kualitas hidup tertentu memerlukan proses, Prof. Lalu ini kira-kira ada gambaran bagaimana untuk itu? Ini tentunya kalau kita berbicara tentang pendidikan itu bukan hanya pengajaran gitu ya, hanya transfer knowledge saja. Yang harus diasah itu tentunya selain kecerdasan intelektual, juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Ini yang tentunya menjadi PR besar bagi kita sekarang gitu ya, karena juga cukup prihatin dengan tayangan-tayangan yang ada di televisi. Hampir setiap berita itu mesti ada yang tawuran gitu ya, saling serang antar kampung kemudian dan sebagainya. Ini tentunya menjadi satu hal yang PR besar bagi proses pendidikan yang kita hadapi. Berkaitan dengan tantangan global juga ini menjadi satu PR juga, karena khusus dalam jangka yang tidak terlalu lama, 2015 ini kita nanti akan diserbu dalam tanda kutip gitu ya, dengan tenaga-tenaga ahli dari sarjana-sarjana dari kawasan Asia. Yang ini tentunya kita harus mempersiapkan diri baik dari aspek kompetensinya ya, jadi keahlian saya kira Indonesia sudah harus meningkatkan, bukan hanya kita ekspor TKI gitu ya, yang menjadi bagian tentunya sangat memprihatinkan. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, para penonton dan adik-adik yang bingung mencari, kalau mencari sekolahan itu istilahnya kurang tepat ya, mencari kecerdasan pikiran. Nah, bahasanya mencari kecerdasan pikiran. Belum tentu sesuatu yang kelihatan mentereng hasilnya baik, dan tidak jarang yang juga kelihatannya sederhana tapi menghasilkan alumnus-alumnus yang berkualitas. Nah, kami pengen tahu, kebetulan para penonton hari ini Unmer itu lagi giat-giatnya mengadakan ulang tahun yang ke-49. 1 tahun lagi sudah ulang tahun emas. Nah, kita pengen bertanya itu pada Purek 3 ini, beliau Bapak Husin SHM Hum Nun Sewu, kegiatannya apa aja kira-kira yang terkait dengan idealis Unmer, monggo. Terima kasih Pak Jati. Jadi Anda berbagai kegiatan yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang kegiatan ini juga kita merasa bahwa Unmer adalah bagian dari masyarakat. Kita tidak terpisahkan dari masyarakat, oleh karena itu bakti sosial itu kita canangkan, kita undang biasanya ya orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomis, kemudian kita berikan santunan-santunan berupa sembako macam-macam, itu biasanya kita undang pada hari terakhir. Jadi pada waktu kita puncak itu kita undang bersama-sama, kita jalan sehat dan sebagainya. Demikian pula ke yayasan-yayasan yatim piatu kita berikan sesuatu agar kita merasa bahwa Unmer ini ada karena ada masyarakat. Tanpa masyarakat tentu Unmer tidak ada, sehingga kita merasa bahwa Unmer adalah satu kesatuan dari masyarakat secara umum. Kemudian kegiatan yang lain adalah dalam rangka untuk keakraban warga sendiri gitu ya. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ya lomba-lomba yang lucu-lucu, kemudian kita berguru bersama-sama kembali seperti anak-anak dulu dan sebagainya. Yang penting semuanya jadi senang dan meriah begitu. Ya, terima kasih. Selamat Universitas Merdeka ulang tahun yang ke-49 ya. Sudah barang tentu namanya merdeka. Perjalanan visi dan misinya sudah barang tentu tidak lepas dari cita-cita kemerdekaan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya kita belum puas membedah sebenarnya bagaimana menuju mewujudkan kualitas hidup bangsa ini. Oleh karena itu
Karena masih banyak para pakar-pakar yang bicara, oleh karena itu jangan pergi kemana-mana, tetap di depan Dhamma TV dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Oh. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Bahagia kita hari ini mendengar suara adik kita yang begitu serak-serak basah. Dan patut kita tepuk tangan sekali lagi untuk Nanda tercinta. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang kita tidak akan hidup kalau tidak ada sesuatu pikiran-pikiran yang mungkin bertanya, menambah, mengurangi. Itulah yang namanya sharing dalam bahasa agak keren. Sebenarnya kita ingin saling berbagi rasa saja. Kalau kita berbagi pikiran tidak cukup 1 jam, tapi berbagi rasa dengan sentuhan-sentuhan yang kecil. Siapa tahu kalau di antara sekian ribu kalimat ada satu kata yang menyentuh hati di antara kita semuanya, sehingga kita berubah menuju dalam satu kesempurnaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya lihat ini ada seorang wanita yang pengen mengutarakan sesuatu atau bertanya. Monggo kami persilakan ini. Selamat sore, Rahayu, Ki Jati. Matur nuwun kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan kepada Prof. Respati di Unmer ini, dengan banyaknya mahasiswa-mahasiswa sekarang banyak yang sudah lulus-lulus nggih Pak nggih. Yang saya mau menanyakan, mewujudkan kualitas hidup bangsa dengan rekan-rekan yang banyak sekarang ini gimana Pak untuk mendidik adik-adik seperti adik saya ini untuk termotivasi karena banyaknya saingan di luar ataupun seperti apa itu, mengatasinya bagaimana gitu Pak? Matur nuwun. Ya, terima kasih. Masih ada yang lainnya? Monggo silakan. Masih ada mas-mas? Ye. Kalau tidak saya ke Pak Broto, karena para penonton yang kami muliakan. Sebenarnya Universitas Merdeka tidak sekedar memberi pelayanan dan mencerdaskan para mahasiswa dan merukunkan trivitas akademikanya aja. Tapi ada satu lembaga, departemen istilahnya, artinya itu menyembadani komunikasi ya. Artinya kalau sudah lulus di bidang ini arahnya kemana, enaknya nanti sentuhan dengan apa, pekerjanya di mana, yang gunakan siapa. Ini yang ahli adalah Pak Broto ini, monggo. Baik, makasih Pak Jati. Di Unmer salah satunya untuk promosi SDM ke mitra kerja atau networking kami. Kebetulan kami dari PPRTK Pak, dari Pusat Pelatihan dan Rekrutmen Tenaga Kerja. Sebelum adik-adik dari Unmer Malang sebelum lulus, biasanya sebelum gladi kotor dan sebagainya, setelah yudisium biasanya merapat ke PPRTK Pak. Kami bekali soft skill untuk motivasi dan dunia kerja. Sehingga setelah kami latih, kami promosikan atau kami jembatani ke perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan. Iya, terima kasih. Waduh, coba para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dan anak-anak yang sekarang tuh masih bingung sekolah di mana, ujian apa, diterima atau tidak. Kenapa kita mesti bingung? Yakin saja bahwa keyakinan yang mutlak dalam dirinya, belajar tanpa menyerah,
dan berusaha semaksimal mungkin. Pasti semuanya itu akan tercapai dan terjangkau meskipun mungkin bentuknya tidak seperti khayalan semula. Misalnya, suatu saat lulus SMA perguruan menengah atas misalnya, khayalannya menjadi seorang dokter atau seorang insinyur atau sarjana hukum. Tapi waktu itu kan khayalan, motivasi sosialnya apa sebenarnya? Karena suksesnya seseorang manusia tidak tergantung dari diploma yang dia miliki atau ijazah yang dia miliki, tapi tergantung dari kemandirian, keyakinan, tekun, kerja keras dan tanpa menyerah. Aku bisa. Kan begitu katanya ya. Tepuk tangan untuk Universitas Merdeka. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tadi ada pertanyaan, mungkin ada lagi, tapi jangan kemana-mana, kita tunggu sebentar dan masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang, someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say, sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kalau tadi kita mendengar bahwa kemandirian, jiwa kewirausahaan ya, itu cuma berapa persen? 12%. 2%, aduh prihatin banget. Kenapa mesti begitu? Bayangin, seluruh negara-negara di dunia berbondong-bondong ngantri pengen investasi di Republik Indonesia. Artinya semua potensi kekayaan dunia itu ada di sini. Dan memang betul, berkali-kali entah berapa ribu kali lewat Dhamma TV kami utarakan, 40% kekayaan dunia itu di Indonesia. Oleh karena itu mereka subur, makmur, gemah ripah di sini, memakai rasionya, memakai pikirannya untuk memanage kekayaan di sini. Kenapa? Kita sendiri yang memiliki kekayaan itu hanya mempunyai kurang lebih sekitar 2% profesionalisme kewirausahaannya. Oleh karena itu jangan berkhayal yang terlalu lebih, yang di depan mata segera kita tangani. Itulah rasa terima kasih kita kepada Yang Maha Kuasa. Beri 1000 kali sehari mengucapkan, kalau kita sampai kelaparan di lumbung padi, ya salahnya sendiri. Ngapain kita tidak berbuat? Sudah diberi kemurahan, minta pun sampai indil-indilnya coplok ya. Gak mungkin dikasih, sudah dikasih kok masih nyuwun terus ya. Oleh karena itu kita harus buka pikiran supaya kita mampu dan survive dengan dinamis yang tinggi. Kita alola kesejahteraan kita lewat kesuburan bumi yang namanya Republik Indonesia. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sudah barang tentu masalah pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu ini perlu juga diketahui oleh siapa saja. Mungkin ya kasarannya kaki lima pun juga penting namanya pengendalian mutu. Kalau sampai kita kalah bersaing dengan globalisasi sekarang ini, mungkin kita akan tertinggal jauh. Jangan sampai ke sana. Kita sekarang ada ibu kita Parawiyati yang beliau di bidangnya itu. Monggo Bu, sebenarnya pengendalian mutu itu yang bagaimana Bu? Terima kasih Bapak Ajati kesempatannya. Untuk memastikan mutu dengan arahan dari Dikti bahwa pelaksanaan pendidikan melalui Plan Do Check Action, jadi itu tahapan yang dilakukan dengan falsafah bahwa continuous improvement, ada perbaikan berkelanjutan. Itulah yang
capaian mutu yang ingin dilakukan oleh Universitas Merdeka Malang. Di bidang pembelajaran misalnya, indeks prestasi mahasiswa itu menjadi indikator bagaimana proses pencapaian mutu itu dicanangkan dan dicapai. Demikian pula di proses pembelajaran di kelas, para dosen dengan plannya melalui rencana pembelajaran student center learning, kemudian ada kegiatan pembelajaran dan evaluasi melalui portofolio, akan dapat mampu memetakan kemampuan anak didik atau mahasiswa yang menjadi yang mengambil mata kuliah di masing-masing itu sampai seberapa capaiannya, yang itu senantiasa dievaluasi, baik evaluasi kepada dosen dalam pembelajaran maupun evaluasi kepada program studinya. Nah, artinya dari serangkaian kegiatan plan do check action tadi di Universitas Merdeka Malang itu terutama sampai meresap di prodi dan pembelajaran di kelas itu dilakukan sedemikian rupa. Itulah upaya untuk menjaga mutu pembelajaran, dan demikian pula di non akademik penataan baik itu di aset, di administrasi juga sedang dilakukan peningkatan. Demikian, Bapak. Ya, terima kasih. Bagaimanapun lebarnya diploma atau ijazah, bagaimanapun tebalnya tinta yang menilai angka-angka kita, entoh praktek di lapangan yang disebutkan kurang lebih menjaga mutu tadi itu ya terkaitlah ke sana ya. Jadi bagaimana supaya mutu itu betul-betul terjaga dengan baik gitu. Nah, sekarang kelihatannya ada seseorang, nih namanya siapa, Mas? Ada sesuatu. Terima kasih, Pak. Nama saya Jianto. Saya kebetulan ditugasi dari lembaga sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik, Pak. Menanggapi tentang wujudkan kualitas hidup bangsa, kami berharap kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Merdeka Malang itu setelah lulus, setelah menjadi sarjana, bisa menjadi manusia-manusia maupun pemimpin-pemimpin yang arif dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Demikian, Pak. Iya, terima kasih. Nah, Prof, ini tadi ada pertanyaan seperti itu, monggo sampaikan, dijawab, dan sekaligus harapan-harapan penjenengan berdua tentang hari ini, tentang kualitas ini. Monggo, kamu silakan. Terima kasih. Tadi Mbak siapa? Iin ya. Untuk pendidikan yang kita terapkan di sini bukan hanya kita mencerdaskan intelektualnya saja. Jadi kita ada istilah kita mencetak sarjana yang sujana, sarjana yang apa? Nanti mungkin lebih yang bijaksana gitu ya. Yang bijaksana itu artinya luas ya. Saya kira ini merupakan satu wujud dari implementasi apa yang digagas dan terus diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian mungkin untuk tadi sesuai dengan permintaan Pak Jati untuk bagaimana kita mewujudkan kualitas hidup ya, bangsa ini, tentunya tadi cita-cita Ki Hajar Dewantara ya, kita harus tetap komit. Bagi kita di Universitas Merdeka Malang ini yang di dunia pendidikan tentunya tetap harus bisa menjadi teladan bagi mahasiswanya, teladan bagi masyarakatnya. Ini yang selalu kita coba untuk kembangkan, termasuk juga bagaimana kita memotivasi, memberikan bekal ya, dan mendorong para mahasiswa ini menjadi bisa survive ya, mampu merespon tuntutan-tuntutan global, bukan untuk kemudian kita hanya sekedar sudah kita luluskan hari ini Anda wisuda, kemudian ya silakan mau kemana gitu, bukan seperti itu. Saya kira dari tanggung jawab ya, moral Trivitas Akademika dengan alumnus kelihatannya tak terbatas waktu. Karena itulah keterkaitan jiwa dalam satu kelompok yang digodok di kawah Condro Dimuko yang namanya Universitas Merdeka. Ini Pak Effendi ada waktu 2 menit ini. Pesan-pesan apa nih untuk publik? Baik,
Kualitas bangsa itu akan ditentukan juga oleh bagaimana moralitas mereka. Jadi moralitas itu dibentuk oleh spiritualitas, rasa keberagamaan, beragama atau religiositas. Nah, Unmer dengan filosofi, dengan motonya biraga anoraga, birawa anoraga, mohon maaf, itu berarti perkasa tapi rendah hati. Nah, kerendahan hati itu kan hanya bisa dibentuk, hanya bisa dioleh oleh rasa atau spiritual yang tinggi. Nah, Unmer memang semenjak tahun 80-an sudah punya pendidikan mental dan watak untuk mahasiswa, pintal untuk para dosen dan karyawan, Pak Jati. Karena disitulah sebetulnya sandaran moralitas kita. Nah, kaitannya dengan kewirausahaan sama, Pak. Jadi seorang wirausahaan itu ya tidak hanya bekerja mencari untung, tidak, tapi harus dilandasi oleh moral-moral agama. Salah satunya moral agama itu adalah berbagi, Pak, kedermawanan sosial. Jadi kalau dapat untung ya jangan disimpan sendiri, kasih ke orang lain, karena dengan berbagi itu semakin berlimpah dan semakin berlimpah rezekinya. Begitu Pak Tua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, intinya bahwa Universitas Merdeka di samping masih melaksanakan sebagaimana filosofis yang didengung-dengungkan dan dikibarkan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Suntulado, ing madya Mangunkarsa tutwuri handayani. Di samping itu bahwa alumnus tidak lepas demikian saja, tapi masih terkait dengan keluarga besar Trinitas Akademika Unmer ini, sehingga targetnya satu, membentuk manusia yang berkualitas hidup sebagai warga bangsa Indonesia. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih pada Universitas Merdeka, dan terima kasih pula kepada para pirsawan Dhamma TV. Jangan lupa kita ketemu setiap hari Minggu jam 7 sore dan biasanya diulangi Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih.